Pernah nggak sih kita ngecap orang lain cuman karena dia dari suku, agama, atau profesi tertentu? Nah, itu adalah stereotip dan prasangka. Apa sih stereotip dan prasangka itu? Prasangka itu generalisasi atau pelabelan terhadap kelompok tertentu. Ciri utamanya bersifat kognitif, artinya ada dalam pikiran. Contohnya, orang Sulawesi itu keras. Dia cuman label di kepala. Sedangkan prasangka adalah sikap atau penilaian negatif terhadap individu atau kelompok tertentu. Ciri utamanya bersifat afektif, yaitu berhubungan langsung dengan perasaan. Contohnya, saya tidak mau berteman dengan orang Sulawesi Selatan karena mereka keras-keras. Di sini sudah ada rasa menolak dan tindakan menghindar. Di perbedaan stereotip dan prasangka, yaitu stereotip ada di pikiran sedangkan prasangka menggunakan perasaan. Lalu, kenapa stereotip dan prasangka ini bisa muncul? Ternyata ada akarnya loh. Nah, di era digital, komunikasi sosial mengalami banyak perubahan. Media sosial memudahkan penyebaran informasi, tetapi juga memunculkan fenomena stereotip, echo chamber, dan polarisasi. Nah, fenomena ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu faktor internal, yaitu pola asuh keluarga, lingkungan sosial, dan tingkat literasi digital seseorang. Nah, faktor-faktor tersebut membuat cara individu memahami dan menilai orang lain. Nah, faktor yang kedua itu faktor eksternal, yaitu media sosial. Fenomena echo chamber membuat seseorang hanya menerima informasi yang sesuai dengan keyakinannya, sementara algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang sejalan dengan minat pengguna. Nah, akibatnya seseorang menjadi kurang terpapar pada sudut pandang yang berbeda. Dampaknya munculnya kecurigaan antar kelompok, berkurangnya empati, meningkatkan miskomunikasi, dan semakin kuatnya polarisasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dan keterbukaan terhadap berbagai perspektif agar komunikasi di era digital dapat berjalan lebih sehat dan harmonis. Baik, kasus agama yang diangkat dalam materi ini adalah hoax tentang pernyataan Menteri Agama yang disebut melarang penyembelihan hewan kurban dan menggantinya dengan uang, yang ramai diperbincangkan di media sosial pada tahun 2026. Nah, kasus ini bermula dari beredarnya potongan video dan narasi yang tidak utuh di berbagai platform media sosial. Dalam unggahan tersebut, Menteri Agama seolah-olah mengeluarkan larangan berkurban. Nah, informasi tersebut kemudian menyebar luas dan memicu berbagai komentar negatif dari masyarakat. Kementerian Agama yang akhirnya memberikan klarifikasi melalui juru bicaranya. Berdasarkan klarifikasi resmi, informasi tersebut tidak benar dan merupakan bentuk disinformasi akibat pemotongan video yang tidak utuh. Akibatnya, pertama, tabayun diabaikan. Banyak orang langsung percaya pada informasi yang beredar tanpa memeriksa sumber aslinya. Kedua, stereotip dan prasangka menguat. Sebagian masyarakat menganggap pihak tertentu sengaja merugikan kelompok agamanya. Ketiga, ujaran kebencian meningkat. Kolom komentar media sosial dipenuhi perdebatan, hinaan, bahkan tuduhan yang belum tentu benar. Terakhir adalah kerukunan sosial terganggu. Kasus budaya etnis. Kasus yang diangkat di sini adalah rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada tahun 2019 ketika terjadi dugaan pelepasan bendera merah putih. Akibatnya, asrama mahasiswa Papua dikepung massa. Dalam kejadian tersebut, muncul ujaran bernuansa rasis. Video menyebar luas melalui media sosial. Bentuk kejadian pada kasus Papua yaitu ujaran kebencian atau hate speech, komunikasi yang menyerang identitas kelompok, diskriminasi sosial atau perlakuan tidak adil berdasarkan etnis, rasisme yang menyerang martabat dan identitas kelompok tertentu. Adapun analisis komunikasi kasus Papua, stereotip bertahan karena pengulangan dalam komunikasi sehari-hari, kurangnya interaksi langsung, pengaruh media sosial dan algoritma,
generalisasi berlebihan terhadap suatu kelompok. Terakhir, dampak terhadap hubungan. Munculnya jarak sosial, berkurangnya rasa saling percaya diri, terhambatnya komunikasi yang sehat, potensi konflik sosial, dan dampak psikologi pada korban. Patologi di media sosial. Di ruang digital, kita sering menghadapi tantangan berupa patologi sosial yang meliputi stereotip, etnosentrisme, generalisasi yang berlebihan, dan cyberbullying. Nah, masalah ini diperumit oleh mekanisme media framing, di mana cara media membingkai suatu kelompok yang dapat mempengaruhi persepsi dari masyarakat terhadap kelompok tersebut. Urgensi literasi digital berbasis budaya untuk menghadapi tantangan tersebut. Diperlukan di literasi digital yang berbasis budaya, mencakup 3 aspek utama. Yang pertama yaitu digital preparation, yaitu upaya pelestarian budaya secara digital. Dan yang kedua adalah digital dialog, yang dimana menciptakan ruang diskusi lintas budaya yang sehat. Dan ketiga adalah digital defense, yaitu melakukan penyaringan terhadap hoax dan ujaran kebencian. Integrasi empati dan literasi digital. Nah, penerapan empati digital citizenship atau kewarganegaraan yang berempati diwujudkan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah berkomunikasi secara etis di media sosial. Yang kedua, menghindari penggunaan hate speech. Dan yang ketiga, mengutamakan dialog yang dibandingkan dengan konflik. Nah, melakukan klarifikasi terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya. Dan sebagai kesimpulan, stereotip dan prasangka dapat memicu konflik sosial, terutama karena media sosial dapat memperkuat stereotip tersebut melalui echo chamber dan juga algoritma. Oleh karena itu, empati budaya dan literasi digital menjadi solusi penting untuk menciptakan komunikasi yang inklusif, toleran, dan juga harmonis.